Kita semua bukan hanya umat Katolik, tetapi sungguh merasakan kehilangan dengan berpulangnya Paus Fransiskus. Ini saya rasakan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan ucapan bela duka dari para sahabat dari latar belakang apapun yang sejak tadi sekitar jam 4 waktu Indonesia bagian Barat membuat telepon saya berbunyi terus dengan ucapan-ucapan bela duka itu. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Paus. Saya sendiri menerima pernyataan resmi dari Vatikan melalui yang disebut Dewan Para Kardinal di Vatikan. Ketika saya menerima berita itu, sudah dikatakan isinya Romo Ulut, saya tidak percaya. Karena apa? Karena kemarin Paus Fransiskus masih hadir di tengah-tengah umat ketika seperti biasanya pada hari Minggu menyampaikan Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia belum banyak yang dapat disampaikan karena Dewan Para Kardinal baru akan bertemu untuk membicarakan hal-hal yang konkret besok pagi jam 9 waktu Roma. Informasi yang disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia adalah masa berkabung di Vatikan itu 9 hari. Jadi 9 hari sejak hari ini baru akan dilaksanakan pemakaman. Sementara itu pemilihan paus yang baru itu mesti dilaksanakan 15 hari sesudah paus meninggal. Jadi bisa dihitung kira-kira 9 hari, hari ke-10 itu yang mana, hari apa, lalu konklav itu akan diadakan dalam waktu 15 hari sesudah wafat. Berapa lama konklav itu akan berlangsung tergantung dari keadaan. Sementara itu, besok pagi Kedutaan Besar Vatikan akan memulai membuka kedutaan bagi saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Paus. Dan besok pagi juga Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia baru akan menyampaikan pernyataan resmi berkaitan dengan ini. Jadi yang sekarang dapat disampaikan baru seperti itu. Secara teknis masih akan kita dengarkan dalam berita-berita selanjutnya. Besok Kamis sore akan ada misa arwah di Gereja Katedral jam 6 sore. Dan diharapkan paroki-paroki di seluruh Keuskupan Agung Jakarta juga akan mengadakan doa-doa arwah di parokinya. Hal-hal praktis yang lain pasti akan menyusul pada hari-hari ini. Untuk sementara informasi-informasi yang sudah pasti adalah yang seperti itu.
Saya tidak tahu apakah yang bisa disampaikan lagi. Mungkin teman-teman wartawan ingin tahu sesuatu yang lebih daripada informasi yang sederhana ini. Seandainya ada, silakan. Ya, kita bagi dulu ya, 3 dulu ya. Tadi dari ujung, dari TV One, kemudian nanti kedua, lalu ketiga dulu ya. Nanti baru kemudian sesi kedua. Silakan nama dan media. Selamat sore Bapak Kardinal, perkenalkan saya Kezia dari TV One. Yang pertama mungkin terkait penyebab kematian Bapak Paus, apakah sudah diketahui apakah memang karena bronkitis yang dideritanya ataukah memang karena usia? Kemudian yang kedua, ini memang Bapak Paus kalau kita ketahui sempat menyetujui edisi terbaru dari buku liturgi terkait pemakaman Paus. Nanti apakah sudah ada informasi apakah nanti untuk liturginya apakah akan dilaksanakan menurut dari buku yang atau peraturan yang sudah disetujui oleh Bapak Paus? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau wafatnya pasti sebagaimana kita tahu, penyakitnya jelas. Selain penyakit memang penyakit, tetapi usia beliau yang sudah 88 tahun dan sejak muda paru-parunya hanya 1, itu pasti berpengaruh di dalam perkembangan kesehatan beliau. Itulah yang tadi dikatakan Romo Ulun. Menurut informasi, beliau meninggal dalam berita yang saya terima dari Dewan Para Kardinal, itu pada jam 7.45 waktu Roma tadi pagi. Tetapi pengumumannya baru dilakukan 2 jam kemudian, seperti biasa. Saya kira itu prosedur yang biasa untuk siapapun yang meninggal, tidak tiba-tiba diumumkan, tetapi menunggu sampai ada kepastian medis. Yang kedua, mengenai liturgi, pasti sudah ada yang mengatur, karena itu tadi yang belum dikatakan, yang kami katakan belum ada pengumuman resmi apapun. Karena besok pagi para kardinal yang tinggal di Roma itu baru akan mengadakan rapat pertama besok pagi jam 9. Saya kira hal yang teknis, liturginya bagaimana dan sebagainya itu akan diputuskan dalam rapat itu. Baik, yang kedua, Mas, silakan. Ya. Ya, salam kenal, saya Juan Robin dari Narasi. Mungkin kita semua tahu bahwa Pak Kardinal Suharyo sendiri sering berjumpa dengan Paus Fransiskus, dan saya juga ingat sekali saat kedatangan Paus ke Indonesia, Kardinal Suharyo juga menyebut bahwa hal yang patut kita perhatikan adalah kesederhanaan dari seorang Paus Fransiskus. Kardinal yang seorang dari tokoh seorang Paus Fransiskus ini dalam melayani seumur hidupnya ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Betul. Yang sangat mencolok dalam pribadi Paus Fransiskus adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan itu tercermin juga di dalam yang tadi ditanyakan, simplifikasi penyederhanaan upacara pemakaman Paus. Jadi bukan hanya ketika beliau masih ada di antara kita, beliau itu sederhana, tetapi bahkan ketika beliau sudah berpulang, tidak ingin upacara pemakamannya itu menampilkan kemegahan. Mungkin baik kalau masih dikatakan bukan kemegahan, tetapi keagungan. Beda. Dan keagungan itu justru itulah yang tampak di dalam pribadi Paus Fransiskus. Jadi beliau itu agung, mulia, bukan karena kekuasaan yang beliau punya sebagai kepala negara,
tetapi justru kesederhanaannya, dan kesederhanaan itu tampak di dalam pilihan. Tahu beliau tidak tinggal di istana kepausan, tetapi tinggal di Casa Santa Marta, itu hotel di dalam kota Vatikan, tinggal bersama-sama dengan pelayan-pelayan Vatikan yang tinggal di situ. Ini bukan hanya masalah tempat tinggal, ini adalah sesuatu yang sangat simbolik. Beliau ingin mengubah wajah gereja yang monarkis menjadi gereja yang melayani. Dan itulah yang sungguh-sungguh menarik, karena di zaman sekarang ketika orang berlomba-lomba, bersaing, bahkan berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, beliau justru sebaliknya ingin menunjukkan bahwa jabatan itu bukan untuk diduduki, tetapi untuk dipangku. Beda ya, jabatan dan memangku jabatan. Beliau ingin dikenal sebagai pelayan. Dan yang seringkali dilupakan, saya tidak tahu apakah ini bisa mudah ditangkap atau tidak, pribadi yang seperti itu buah dari suatu transformasi yang lama. Transformasi pribadi itu sudah mulai ketika beliau berusia 17 tahun. Namanya Jorge Bergoglio. Pasti belum berpikir tentang menjadi paus dan sebagainya. Usia 17 tahun. Yang menentukan hidupnya, ini seringkali sulit untuk dipahami, yang menentukan hidupnya adalah pengalamannya akan Allah. Pada usia 17 tahun itu, entah bagaimana ceritanya panjang, dia mengalami sentuhan yang mendalam di dalam batinnya, yaitu wajah Allah yang memancarkan kerahiman. Ini Allah adalah Maha Rahim. Itu ditulis di dalam salah satu buku oleh seorang penulis yang juga ikut datang ke Indonesia waktu Paus berkunjung. Judul bukunya dalam bahasa Inggris, Nama Allah adalah Kerahiman. God is mercy. Pengalaman inilah yang mendorong transformasi pribadi Paus Fransiskus sampai sekarang. Dan kalau melihat lambang dari Paus Fransiskus, itu tulisannya Miserando atque eligendo. Persis itulah dalam bahasa Latin pengalaman yang menyentuh pribadinya. Allah yang memancarkan kerahiman yang tanpa batas dan memilih seorang rasul yang namanya Matius. Pengalaman dasar itulah yang menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Maka jangan heran kalau dari segi yang paling sederhana sampai segi-segi yang paling penting, pilihannya itu jelas, keberpihakan kepada saudara-saudari kita yang terpinggirkan. Pilihannya selalu begitu. Jadi misalnya ketika beliau menjadi paus pertama kali keluar dari Vatikan, beliau pergi kemana? Ke suatu pulau di Italia Selatan yang namanya Pulau Lampedusa. Pulau Lampedusa itu seperti Pulau Galang tahun 70-an di sini, tempat para pengungsi berlabuh dari Afrika masuk ke Eropa untuk mencari hidup yang lebih baik. Tidak semua pengungsi bisa mendarat di Pulau Lampedusa itu. Banyak yang tenggelam di laut. Maka pada waktu pergi ke sana, itu sudah pilihan keberpihakan. Berpihak kepada saudara-saudara kita pengungsi mencari hidup yang lebih baik, tetapi tenggelam. Sehingga ia merayakan Ekaristi, ibadah, altarnya itu perahu yang rusak, yang dipakai oleh para pengungsi itu. Pilihan. Sama dalam hal yang paling sederhana juga,
kalau beliau merayakan ulang tahun, yang diundang bukan pejabat-pejabat Vatikan. Yang diundang adalah pengemis-pengemis yang kalau malam hari tidur di lapangan Santo Petrus itu. Pilihan sepatunya juga sama. Paus itu sepatunya seharusnya merah, tetapi beliau tidak pernah menggunakan sepatu merah. Sepatunya ya yang biasa-biasa beliau pakai itu. Jadi dari pilihan yang sangat menentukan kehidupan gereja sampai pilihan pribadi yang sangat pribadi seperti sepatu, jam tangan dan sebagainya itu selalu menunjukkan keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya, yang ketiga tadi, Mas, yang ketiga, silakan. Tadi ada baju biru. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, saya Asfar dari kantor berita Antara. Pak, izin melanjutkan, tadi kan dikenal dengan sosok kesederhanaannya begitu ya Pak. Pak Kardinal mungkin boleh diceritakan lagi, ataupun mungkin apa sih Pak yang bisa diambil sifat-sifat selain kesederhanaan tadi yang Bapak sempat sampaikan ketika mungkin kunjungannya, seperti kita tahu Bapak Paus Fransiskus ini memberikan contoh kepada kaum Katolik khususnya. Mungkin ada nggak Pak momen-momen kebersamaan Pak Kardinal begitu dengan Pak Paus Fransiskus yang bisa dikenang atau bisa diceritakan dari segi kesederhanaannya, ataupun tadi ketika berkunjung ke Indonesia tidak mau tinggal di hotel atau seperti apa Pak? Boleh, terima kasih. Kesederhanaan itu tidak hanya tampak ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Nah, ketika beliau berkunjung di Indonesia pasti sangat dekat ya, karena kita bisa melihat dari dekat. Tetapi perubahan sederhana itu sangat jelas, bahkan di pusat gereja di Vatikan sana. Saya tidak usah memberi contoh-contoh yang besar ya. Setiap 3 tahun sekali itu ada yang namanya Sinode para Uskup Sedunia. Saya ikut beberapa kali. Beberapa paus saya ikut, dari Paus Yohanes Paulus II, Benediktus, dan yang terakhir Paus Fransiskus. Sangat berbeda. Biasanya kalau ada sinode seperti itu, kami para peserta itu semuanya sudah duduk di ruangan. Menunggu paus datang, kami semua berdiri seperti yang biasa formal itu. Paus ini sejak awal tidak seperti itu, mengubah kebiasaan. Bukannya kami yang harus datang dulu, para peserta rapat itu, tetapi paus datang lebih awal, berdiri di pintu masuk, satu persatu disalami. Ini sesuatu yang sudah sangat istimewa. Ketika istirahat minum, biasanya kami minum di satu alua besar, paus disediakan ruangan sendiri. Paus ini tidak pernah mengambil posisi seperti itu. Beliau selalu bergabung dengan uskup-uskup yang lain, para peserta sidang, omong semau-maunya, bisa bergurau, bisa macam-macam. Kesederhanaan yang dirumuskan di dalam nanti tema dari Sinode tahun 2023, berjalan bersama. Beliau tidak tampil sama sekali sebagai penguasa, tetapi sebagai teman sepeziarahan. Itu jelas sekali tuh. Mobil yang beliau pakai, dibayangkan mobilnya Mercedes atau apalah yang sering dihadiahkan kepada paus itu tidak pernah dipakai. Mungkin malah dijual uangnya untuk orang miskin. Yang pernah saya lihat sendiri di depan mata saya, kendaraan dari ini seperti itu. Karena itu beliau didekati oleh siapapun bisa. Dan pengawal-pengawalnya bahwa paus ini seringkali
keluar dari protokol yang disiapkan untuk mereka. Ketika datang di Indonesia, kita semua tahu pilihannya bukan mobil mewah, yaitu mobil yang paling banyak dipakai oleh masyarakat di sini. Tempat tinggalnya di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Saya pernah 2 kali dalam satu mobil bersama beliau. Beliau selalu bercerita senang sekali berada di Indonesia. Senang sekali. Karena apa? Beliau selalu mengatakan, saya selalu melihat wajah-wajah dengan senyum. Tidak ada wajah-wajah yang sangar, yang marah, selalu dengan senyum. Saya dengar sendiri percakapan beliau dengan sopirnya. Jarang ya pejabat omong dengan sopir itu seperti temannya sendiri. Cerita ini saya senang sekali di sini, tolong berhenti di sini. Lalu dia mana permennya? Diberikan oleh sopir, dikasihkan anak-anak yang dibawa kepada beliau. Sempat-sempatnya mikir membawa permen untuk dibagikan kepada anak-anak yang senangnya bukan main. Mungkin permen itu tidak pernah dimakan, disimpan entah bagaimana. Sesederhana itu. Mobilnya juga tidak mobil tertutup. Waktu ditawari mobil yang jendelanya hanya bisa dibuka separuh, tidak mau beliau. Mesti mobil yang bisa dibuka, jendelanya dibuka sempurna, sehingga tidak ada yang menghalang-halang. Kesederhanaan seperti itu sungguh-sungguh menarik perhatian, bukan mengajar, tetapi memberi teladan. Dan justru itu sangat menarik dan mengesankan, karena kalau hanya khotbah itu lewat, tetapi kalau teladan itu bisa menunjukkan kepribadian yang tulus. Salah satu foto yang paling banyak beredar adalah foto ketika beliau berkunjung ke Masjid Istiqlal. Sama sekali di luar bayangan Imam Besar Nasaruddin Umar bisa mencium kepalanya Paus. Dan kemudian Paus spontan mencium tangannya Imam Besar Nasaruddin Umar. Ini kalau tidak terjadi di antara dua pribadi yang tulus, tidak mungkin terjadi. Tidak ada dusta di antara mereka, semuanya pribadi-pribadi yang tulus, dan moga-moga itu menjadi cita-cita kita bersama, menjadi warga negara Indonesia yang tulus, tidak ada kebohongan, sehingga menjadi mencerminkan kemanusiaan yang sejati. Waktu foto itu dipasang di tanggalan katedral, ada di kamar tamu keuskupan, ada seorang uskup dari Kamerun yang melihat itu, kok bisa ya Imam Besar Istiqlal dan Paus mencium tangannya Bapak Nasaruddin Umar. Beliau langsung minta itu ya, tolong dicarikan, minta dibawa ke Kamerun, karena beliau adalah ketua konferensi wali gereja Kamerun untuk hubungan antar umat beragama. Jadi mau ditunjukkan sebagai contoh, ini model dari kehidupan yang harmonis. Itukah yang dimaksud? Ya. Yang juga menjadi menarik adalah ini. Kemarin pada hari Minggu, Paus Fransiskus memberikan pesan tentang perdamaian. Itu adalah kerinduan hati beliau. Kerinduan hati yang sama diungkapkan di dalam dokumen yang judulnya Laudato Si, terpujilah engkau. Itu dokumen tentang lingkungan hidup. Dokumen yang lain judulnya Fratelli Tutti, semua adalah saudari dan saudara. Itu harapan, kerinduan hati beliau yang amat sangat dalam. Menjadi sudah ada kenyataannya atau belum? Jauh.
Bukannya damai yang berkembang, tetapi konflik bertumbuh di mana-mana. Bukannya penghormatan terhadap lingkungan hidup, tetapi yang terjadi adalah perusakan lingkungan hidup. Bukannya semua adalah saudara, tetapi yang lain adalah persaingan dan permusuhan. Nah, itulah sebabnya pada tahun ini Paus Fransiskus menyatakan tahun yubileum 2025 judulnya adalah Peziarah Pengharapan. Seringkali kalau cita-cita dan kenyataan itu semakin jauh, kita menjadi kecil hati, bahkan putus asa. Paus tidak. Paus mengajak kita semua, khususnya tentu umat Katolik yang beliau gembalakan, dalam keadaan gelap seperti apapun, kita tidak boleh berputus asa. Kita mesti menjadi penabur pengharapan. Dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Itulah mungkin yang nanti akan dikenang, lebih-lebih pada Misa Requiem, hari Kamis yang akan datang jam 6 sore di Gereja Katedral, yang pasti akan dihadiri atau mungkin bahkan dipimpin, belum diputuskan, oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan tentu saya sendiri akan ikut bergabung di dalamnya. Terima kasih Bapak Kardinal. Ya, masih ada, saya buka sesi 2. Tadi Mas Sultan dan masih satu lagi. Oke, cukup. Silakan Mas. Selamat sore Romo, perkenalkan saya Sultan dari Tempo. Sebelumnya turut berduka, kita semua tentu merasa kehilangan. Mungkin pertanyaan saya sedikit soal konklav yang sempat dijelaskan oleh Romo tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Romo, kalau di Indonesia ini sebenarnya ada berapa orang sih atau berapa kardinal yang punya hak untuk mengikuti konklav tersebut, dan tadi Romo udah menjelaskan prosesnya 15 hari setelah berpulangnya Paus. Apakah Romo sendiri akan berangkat ke Vatikan untuk mengikuti proses itu? Terima kasih Romo. Saya belum pernah ikut konklav. Nanti akan melihat apa yang harus saya lakukan. Hanya begini, yang ikut konklav itu adalah kardinal yang usianya di bawah 80 tahun. Yang sudah lebih 80 tahun tidak ikut konklav. Semua yang ada di dalam konklav itu mempunyai hak memilih dan hak dipilih. Tidak ada karena Roh Kudus juga lewat pemungutan suara. Pasti ada lobby-lobby, diskusi, dan sejauh dapat saya dengar, itu masing-masing nanti diberi kesempatan untuk berbicara mengenai masa depan gereja Katolik macam apa yang akan dibangun bersama-sama dan akan dipimpin oleh Paus yang akan terpilih. Jadi Paus yang akan terpilih itu nanti sudah mempunyai gambaran mengenai gereja macam apa yang akan diharapkan bertumbuh dengan kepemimpinan yang baru itu. Tidak ada rebutan kekuasaan, tidak ada suap menyuap di situ, pasti. Semuanya kita percaya, umat Katolik percaya bahwa ini semua dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu membimbing gereja seperti apa dalam diskusi, bahkan di dalam pemungutan suara. Ini bukan pemungutan suara seperti pemilihan umum,
Tetapi itulah salah satu bentuk ketika Roh Kudus berkarya menunjukkan jalan sampai nanti akhirnya terpilih pimpinan gereja Katolik yang diharapkan mampu untuk memimpin gereja dengan sumbangan-sumbangan pikiran yang dikumpulkan dari para peserta konklav. Ya, kita lanjutkan untuk Mas, silakan. Selamat sore, Romo. Perkenalkan saya Gifar dari Berita 1 TV. Yang pertama izin menegaskan aja, di Vatikan sendiri kan 9 hari masa berkabung pasca wafatnya Paus Fransiskus. Lalu bagaimana di Indonesia sendiri, khususnya di katedral ini? Lalu juga yang kedua, apakah nanti ada penghormatan dan doa khusus yang digelar gereja-gereja umat Katolik untuk kepergian Paus ini, Romo? Terima kasih. Itu tentu tergantung dari inisiatif dari konferensi wali gereja, Mas ya. Yang pasti karena kedutaan besar Vatikan itu ada di Jakarta, beliau akan membuka kedutaan besarnya supaya tamu-tamu yang ingin mengucapkan bela sungkawa, bela duka itu bisa masuk dan menuliskan kesan-kesan di dalam buku tamu. Itu pasti. Mulai besok, kalau tidak salah sampai Kamis sore. Kamis sore ada upacara khusus di gereja katedral, dan tadi Romo Vikjen bertanya kepada saya, apakah tidak lebih baik kalau paroki-paroki sekeuskupan Agung Jakarta itu juga mengadakan misa arwah yang sama. Saya mengatakan itu sangat bagus. Yang lain-lain tentu nanti ini kan baru saja kita mendengar kabarnya ya Mas ya. Nanti pasti akan ada inisiatif-inisiatif lain yang berkembang bersama-sama dengan itu. Ya, baik. Saya rasa cukup untuk press conference hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai sahabat menyampaikan ucapan bela duka atas berpulangnya Paus Fransiskus. Kita semua kehilangan karena beliau adalah seorang pemimpin, bukan karena kekuasaannya beliau menjadi terkenal, tetapi justru karena kesederhanaannya. Bukan karena pidato-pidatonya beliau itu menyebar pengaruh, tetapi justru karena keteladanannya. Kita bersyukur, khususnya umat Katolik pasti bersyukur karena kepemimpinan beliau sejak tahun 2003. Tentu harapannya berkat doa-doa kita semua nanti terpilih Paus yang baru yang dapat selalu membuat gereja itu diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman, menjadi gereja yang relevan, menjadi gereja yang signifikan, tidak triumfalis, tetapi menjadi gereja yang berziarah bersama-sama mencari Tuhan dan membangun dunia ini menjadi kemanusiaan dengan meluhurkan martabat manusia. Karena itu adalah landasan dari segala yang dapat dibangun di atasnya. Terima kasih Bapak Kardinal. Dengan demikian kita tutup press conference di Pemuda